pemirsa, kembali lagi di live event Presiden Pilihan Kita. Ya pemirsa, hasil hitung resmi KPU ini tidak jauh berbeda dengan hitungan cepat atau quick count 7 lembaga survei beberapa waktu lalu ya. Ya, quick count Pilpres 2014 ini sendiri sempat menjadi kontroversi saat muncul 3 lembaga penyelenggara quick count lain yang hasilnya berbeda dengan 7 lembaga yang telah kami sebutkan tadi. 10 lembaga melakukan survei hasil Pilpres 9 Juli lalu. 7 lembaga yang melakukan survei diantaranya CSIS Sirus Network, LSI, SMRC, Litbang Kompas, serta RRI. Hasil survei 7 lembaga itu mayoritas memenangkan pasangan Jokowi JK. Rata-rata hasil menempatkan pasangan Jokowi JK menang 52% dibanding pasangan Prabowo Hatta yang hanya sebesar 47%. Kontroversi muncul ketika ada 3 dari 10 lembaga survei yang memunculkan hasil berbeda, di mana Prabowo Hatta dimenangkan dalam hasil survei itu. Lembaga yang menunjukkan hasil yang berbeda adalah Puskaptis, LSN, dan JSI. Dewan Etik Persepsi Hamdi Muluk menilai hasil hitung cepat Pilpres 2014 tidak mungkin berbeda jika dilakukan dengan metodologi yang benar. Hasil berbeda memunculkan kecurigaan adanya kesalahan atau manipulasi data di salah satu pihak. Ya, kalau secara logika tentunya ya dari sekian banyak itu kalau kita menganut prinsip keilmuan ada teori koherensi kalau Anda belajar filsafat itu. Sesuatu itu benar kalau koheren dengan kebenaran-kebenaran lain. Jadi kalau dari 10 lembaga survei, 7 mengatakan hasilnya A gitu ya, 3 B kemungkinan yang salah B. Ya, itu sangat logis sekali. Untuk mengurangi kontroversi, Asosiasi Lembaga Survei yang tergabung dalam Persepsi melakukan audit. Namun, lembaga yang berbeda hasil quick count menolak diaudit. Mereka beralasan hanya bersedia diaudit usai pemenang Pilpres diumumkan secara resmi oleh KPU tanggal 22 Juli. Kini KPU sudah memasuki babak akhir rekapitulasi suara. Sejauh ini, hasil real count KPU tidak terpaut jauh dari survei yang dilakukan 7 lembaga survei. Tim Liputan, Metro TV. Indonesia tinggal selangkah lagi menyambut Presiden dan Wakil Presiden terpilih baru yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dini hari tadi KPU telah menetapkan rekapitulasi 28 provinsi dan tinggal 5 provinsi tersisa yang pembahasannya dijadwalkan akan dilanjutkan pada rapat pleno lanjutan yang dimulai pada pukul 10 saat ini. Selangkah lagi sebelum KPU mengumumkan keputusan hasil rekapitulasi nasional dan menetapkan siapa Presiden dan Wakil Presiden pilihan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Dan untuk itu kita akan membahas lebih jauh mengenai dinamika politik seputar Pilpres ini jelang keputusan KPU. Dan bersama kita pada pagi hari ini sudah hadir seorang pengamat politik, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat datang, Mas. Selamat pagi, Mas Burhan. Dan juga ada Mas Hamdi Muluk di sana, pakar psikologi politik dan di Presiden quick count itu. Dan di samping saya ini ada seorang mantan komisioner KPU, Mas Igusti Putu Arta. Bli Putu Arta. Selamat pagi, Bli Putu Arta. Oke. Baik, kalau kita melihat ini hasil dari tadi malam, 28 provinsi sudah disahkan. Ya. Kalau kita bandingkan dengan hasil quick count gimana nih? 7 lembaga ya, quick count 7 Ya, lembaga. sejauh ini dari data 28 provinsi yang sudah dikeluarkan, disahkan oleh KPU, tidak terlalu besar perbedaan antara prediksi quick count lembaga-lembaga survei yang awalnya memprediksi kemenangan Jokowi JK. Jadi bahkan untuk beberapa lembaga survei, meskipun kalau di breakdown tingkat provinsi, errornya jadi lebih besar, tetapi itu pun masih dekat ya, masih dalam margin of error ya. Berapa tuh margin of errornya? Ketika di breakdown per provinsi itu tentu beda-beda ya, tergantung kecukupan sampel di masing-masing TPS di tiap-tiap provinsi. Misalnya ya, kalau kita breakdown di Jawa Barat, Jawa Timur sama Jawa Tengah, itu errornya lebih kecil. Kenapa? Karena memang sampel TPS di 3 provinsi tadi memang cukup lumayan, cukup memadai gitu ya. Tapi ketika di breakdown misalnya TPS di Papua Barat, errornya jadi lebih besar. Itu pun ketika kita bandingkan dengan data yang sudah disahkan oleh KPU, itu perbedaannya tidak terlalu besar. Bahkan di antara 8 lembaga survei ada 1 lembaga survei yang sampelnya sampai 4.000 ya.
yaitu SMRC dengan LSI. Yang menurut saya itu powernya jadi lebih kuat ketika di breakdown tingkat provinsi. Tapi lagi-lagi karena kita melihat quick count sebagai alat untuk mendeteksi kecurangan dan saat yang sama quick count juga bisa membantu kita untuk memprediksi siapa yang menang lebih cepat, maka apa yang diputuskan oleh KPU itu seperti mengkonfirmasi. Meskipun lagi-lagi ini terus terang kali pertama ada split decision ya, antara 8 lembaga dengan 4 lembaga survei yang lain yang memprediksi kemenangan Prabowo Hatta. Oke, jadi bisa dikatakan Bung Hamdi bahwa bisa dikatakan keakuratan dari 8 lembaga ini karena tidak jauh berbeda 5247. Iya betul. Jadi kalau saya melihat ya ini kemarin dari tanggal 9 ketika terjadi split tadi, saya menganggap ini agak tragedi dalam keilmuan kita gitu. Saya melihatnya dari segi ilmiah gitu loh. Jadi seharusnya kan hitung cepat ini secara metodologi ya atau secara keilmuan gitu, itu sebenarnya yang paling gampang ketimbang melakukan survei. Jadi tadi ada kesalahan tadi saya koreksi ya. Kita ralat, ya. Apa tadi narasinya tadi itu hitung cepat ya bukan survei gitu. Kalau survei masih ada ketidakpastian karena pendapat itu bisa berubah-ubah. Opini ketika waktu Anda ditanya itu kejadiannya belum ada itu kan masih berubah-ubah dan errornya masih banyak. Tapi kalau hitung cepat itu kan menghitung sebuah kenyataan yang sudah pasti. Metodologi ilmiah. Ya, tinggal disampling saja dan dihitung. Itu pekerjaan yang sebenarnya secara keilmuan mudah sekali. Dan untuk melakukan seperti itu kita nggak becus gitu kan. Ini kan memalukan menurut saya. Jadi parameternya lebih pasti, lebih fix. Yang Iya, kedua, betul. lembaga survei yang mencoba main-main dalam quick count, Tidak bisa. menurut saya itu bunuh diri. Bunuh diri, betul. Gimana Ya. dari pendapat Mas? Ya. Saya ingat betul ketika acara 8-11 saya sempat menyampaikan statement pada saat itu sebetulnya bukan 10 ya, ada 12. Skornya yang saya katakan waktu itu 8-3-1. Jadi 8 memenangkan Jokowi, hanya 1 yang memenangkan Prabowo. 3 itu saya nilai draw atau seri gitu karena masih di level margin error gitu sehingga tidak bisa disimpulkan. Nah, sekarang 8 itu kalau kemudian dicocokkan dengan hasil sementara real count dari KPU hitung cepat KPU memang lembaganya Bung Saiful karena sampelnya cukup signifikan sampai 4.000 itu yang paling bisa dijadikan akurat ya. parameter. Kalau nggak salah sekitar angka 0,2 sejauh ini. Kita belum tahu lah seperti apa nanti setelah 5 provinsi. Baik. Tapi kalau kita bicara mengenai hasil quick count yang berbeda ini kan kita tahu ini benar-benar membuat psikologi politik masyarakat Indonesia benar-benar jadi terpolarisasi, memanas dengan sangat begitu ya. Kira-kira ini Mas Hamdi, dengan apa yang terjadi sekarang gitu ya, ternyata terbukti begitu ya, siapa yang lebih mendekati begitu, kira-kira akan terobati tidak nih Waktu psikologi itu masyarakat? saya kan sudah mengatakan, waktu kita melakukan audit dengan di Persepi ya, kita mengatakan kalau sebuah hasil pekerjaan ilmiah berbeda, segera bisa kita klarifikasi waktu itu juga. Tidak harus menunggu KPU. Saya tidak ingin misalnya menyandra KPU sebenarnya. Ya, kita coba pisahkan dulu. Ini ranah keilmuan. Ya, ranah keilmuan yang bisa membuktikan itu adalah benar atau tidak adalah hasil review dari peer group-nya. Betul. Dari peer group-nya ya orang-orang yang mengerti duduk soal ini. Dan Persepi mengambil peer group-nya dan kita lakukan klarifikasi yang paling simpel. Pertama, Anda ada datanya apa tidak? Kalau ada datanya bawa ke kami. Ya. Yang 7 ini membawa datanya dan membeberkan semua prosesnya dan clear dari A sampai Z. Yang 2 anggota kami tidak mau datang. Saya mengatakan kalau Anda tidak mau datang berarti Anda tidak punya data. Tegas saya katakan waktu itu kan. Jadi dan hari ini menurut saya hanya tinggal pembuktian. Oke. Kegaduhan ini Ya. saya tambahkan, kegaduhan hasil hitung cepat ini sebetulnya sudah kita prediksi tahun 2008. Saya ingat betul ketika menjadi komisioner pada saat itu sempat menyampaikan kepada publik dan beberapa teman lembaga survei agak marah gitu. Tidak bisa dibiarkan lembaga survei itu bekerja tanpa dikontrol. Sehingga waktu itu kami sarankan di level undang-undang harus ada 3 langkah. 1 registrasi, kemudian akreditasi dan keluarkan sertifikasi. Undang-undang harus memberi ruang kepada KPU untuk melakukan tiga pekerjaan itu sehingga yang boleh dilempar ke ruang publik adalah lembaga survei yang sudah punya Melewati 3 sertifikat. tahapan tadi itu ya. Pertanyaannya KPU kan tidak punya kompetensi untuk mensertifikasi, mengakreditasi. Ya, nanti KPU kan bisa mengundang ahli tim untuk melakukan itu. Sehingga 2019 kita berharap tidak terjadi lagi kegaduhan semacam ini kalau sudah mulai ditertibkan begitu. Dan sebenarnya begini, untuk konteks kemarin ya, kontroversi dalam masalah quick count. Kalau misalnya
lembaga-lembaga yang memprediksi kemenangan Prabowo Hatta mau datang dan Iya. sudah diaudit itu Ya, selesai. Selesai. Nah, masalahnya kan mereka tidak mau. Kita lihat gitu, ya. Kita perbedaan bisa itu di mana, memperbandingkan. gitu. Ya. Nah, yang penting dalam konteks penelitian adalah seorang peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ya, dia harus jujur ya. Harus jujur. Ya. Soal salah atau benar itu terkait dengan kompetensi. Sementara bohong atau jujur itu terkait dengan integritas. Ya. Jadi soal salah atau benar itu bisa di-upgrade. Tapi Ya, ya. soal bohong itu soal kriminal gitu loh. Tapi ini menarik ini kalau dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana agar 2019 tidak terulang lagi hal ini begitu ya. Apakah memang registrasi, akreditasi dan sertifikasi ini sudah akan diterapkan gitu ya untuk mencegah 2019. Nanti kita bahas lagi ya setelah pariwara berikut ini.